Mahorijul huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini saya akan jelaskan materi makharijul huruf dari buku ini ya, dengan ringkas di halaman 18 sampai halaman 22 ya. Jadi silahkan bisa dilihat juga bukunya. Di sini menerangkan tentang dengan bentuk gambar seperti ini ya. Karena biasanya kalau gambar di buku kadang belum jelas, bisa dengan metode gambar seperti ini ya. Di sini sudah saya terangkan semua gambaran 5 bagian secara umum makhrijul huruf gitu ya. Yang pertama adalah bagian umum yang pertama adalah al-jauf, yaitu antara rongga mulut dengan rongga tenggorokan ya. Ini ya, al-jauf adalah huruf-huruf untuk huruf-huruf mat. Misalnya yaitu huruf mat itu ada 3 ya, alif sukun, wawu sukun, dan ya sukun. Maka di situ contohnya di sini saya tuliskan babibu gitu ya. Babibu adalah makharijul huruf pertama, yaitu antara rongga mulut dengan rongga tenggorokan. Nah, yang kedua adalah al-halq atau tenggorokan. Nah, di sini untuk bagian tenggorokan ya, saya gambarkan seperti ini ya, tenggorokannya. Di sini ada tenggorokan bawah, tengah, dan atas, yaitu garis besar dari makharijul huruf untuk al-halq atau tenggorokan gitu ya. Di sini untuk bawah adalah tenggorokan bawah adalah hamzah dan ha, lalu tenggorokan tengah ha dan ain, lalu tenggorokan atas adalah ho dan wo ya. Jangan lupa tenggorokan berbeda dengan leher ya. Jadi kalau tenggorokan bawah itu sekitar di jakunnya laki-laki, itu adalah tenggorokan, jadi bukan di leher bagian bawah ya. Jadi bedakan antara leher dengan tenggorokan. Kalau makharijul huruf itu bukan leher tapi tenggorokan. Jadi tenggorokan bawah itu sekitar jakun, lalu ke atas dikit ya, tengah berarti, lalu ke dekat pangkal lidah itu adalah tenggorokan atas. Ya, itu tenggorokan. Lalu kita geser ke bagian ketiga ya. Bagian ketiga ini Abdul Semidol coba tuh. Oh, ada. Ya, nomor 3 saya belum ditulis ya. Nomor 3, bagian 3 adalah lisan atau lidah ya. Ini jadi makharijul huruf bagian ketiga adalah lidah atau lisan. Ini harusnya pakai merah ya, sama. Ya, tidak apa-apa. Ya, di sini untuk bagian lidah, ini saya gambarkan lidahnya ya, karena biasanya bingung di sini ya. Bingung di sini karena saking banyaknya untuk makhraj atau huruf-huruf bagian lidah. Ya, jadi nomor 3 adalah kita sudah sampai ke lidah ya. Yang pertama adalah pangkal lidah. Pangkal lidah adalah huruf qaf ya. Pangkal lidah, ingat-ingat ini. Poin ini yang sering nggak pahamnya di sini ya. Jadi qaf itu tempatnya di pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit lunak. Ingat ya. Makanya bunyinya itu agak nyeklok gitu ya kalau huruf qaf itu. Jadi di sini garis besarnya adalah langit-langit lunak. Ini harus diperhatikan. Karena untuk membedakan dengan kaf, kalau kaf dia langit-langit keras ya. Jadi sama-sama di pangkal lidah, cuman ini langit-langitnya keras, agak ke depan dikit. Ya, ini kan pangkal lidah ya. Ini pangkal lidah paling belakang, ini ke depan dikit adalah kaf. Dan ini langit-langit keras, ini langit-langit lunak. Itu bedanya qaf dengan kaf. Ya, lalu setelah kita tahu pangkal, lalu kita ke tengah lidah. Ya, tengah lidah di situ ada ja. Ya, kita rasakan sendiri di situ pada saat kita mengucapkan huruf jim itu tengah lidah kita pasti akan hampir bertemu dengan langit-langit, atau malah kalau jim itu bertemu dengan ja. Kalau sya bertemu juga, kalau ya agak bertemu ya. Ja, ya, sya. Kita rasakan sendiri pasti tengah lidah kita naik ke langit-langit. Makanya dia tempatnya di tengah lidah gitu ya. Nah, setelah kita tahu tengah, lalu kita ke tepi lidahnya dulu ya, yaitu huruf dod.
huruf dot adalah tempatnya di salah satu tepi lidah ya, atau keduanya. Tapi kalau keduanya biasanya jarang bisa ya. Lebih bagus mendingan salah satu tepi lidah saja gitu ya. Kalau dot salah satu tepi lidah menekan, nah ini poinnya di sini nih, menekan gigi geraham atas ya. Ini poin yang penting yang harus diperhatikan saat mengucapkan huruf dot, menekan ya. Kalau nggak ditekan ke gigi geraham atas, otomatis bunyinya nanti bo ya, bukan dot gitu. Nah, lalu berikutnya setelah kita tepi lidah sudah, nah lalu kita ke ujung tepi lidah ya. Ini saya tandain ini ya, yang tanda ini adalah ujung tepi lidah. Ini kan ujungnya, tapi ujung dari tepi lidah ini ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ini yang kayak gini oleh saya ini adalah maksudnya ujung dari tepi lidah ini. Tepi ini tepi ujungnya, kalau ini kan tepi lidah ujungnya. Nah itu lam, makanya lam di sini ujung tepi lidah bertemu dengan gigi gusi depan ya. Jadi gusinya depan ya, gusi depan ya. Bisa dirasakan sendiri saat kita mengucapkan huruf L, lalilubal. Nah, pasti dia di gusi yang terletak paling depan ya. Ini perlu diperhatikan, saya lingkarin di sini gusi depannya karena nanti untuk membedakan dengan nun. Nah kalau nun sama-sama di gusi, tapi di gusi belakangnya lam gitu ya, di gusi belakangnya lam. Jadi masih di gusi tapi yang depan itu lam, lalu ke belakang dikit itu nun. Dan bedanya lam dengan nun untuk lidahnya, kalau lam tadi ya ujung tepi lidah ini sama ini ya, ini nempel ke gusi. Nah kalau nun itu ujung lidahnya saja ya. Ini yang membedakan ini ya, ujung ini tepi ya. Ini yang membedakan antara lam dengan nun dari segi lidahnya ya. Lam itu ujung tepi ya, di sini sampai dari sini ke sini gitu ya. Nah lalu kalau nun dia hanya ujungnya saja di sini, ujung gitu ya, itu nun. Bisa dipahami ya. Lalu sekarang huruf ro-nya ya. Huruf ro juga sama di gusi, makanya ini saya lingkarin merah karena lam, nun, dan ro itu sama-sama di gusi gitu ya. Nah kalau ro itu di mana tempatnya? Awal punggung ujung lidah. Ini saya merah-merahin ini ya sampai sini. Nah untuk batas ini adalah untuk huruf ro ya, yang merah-merah di sini adalah untuk huruf ro. Karena apa? Awal. Nah ini awalnya ya, diperhatikan awal punggung ujung lidah ya. Ini kan punggung nih ya, ini punggung ujung lidah ya yang merah ini, tapi awalnya doang ya, sekitar segini lah ya, segini ke sini itu awal punggung ujung lidah. Kalau ini namanya punggung ujung lidah. Nanti untuk huruf ini datato dan zazo dan sa ya gitu. Nah jadi ro itu tempatnya awal punggung, jadi sedikit ya, ini di punggungnya, jangan di ujung lidah, salah ya. Itu kalau ro mengucapkan di ujung lidah salah, jadi harus di awal punggung ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah untuk ro gusinya itu nggak ditentukan gusi belakang apa depan, yang penting di gusi gitu ya. Sudah selesai ya untuk lam, nun, dan ro sama-sama di gusi, ada perbedaan sedikit gitu ya yang jelaskan tadi. Nah sekarang kita ke masih di putaran ujung lidah juga, tapi ini punggungnya ya. Punggung ujung lidah, punggung ujung lidah ini kan ujung ya. Nah punggungnya ya berarti sekitar seginilah yang saya merah-merahin ini, sampai sini adalah namanya punggung ujung lidah ya. Punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ingat-ingat ya, pangkal itu gusi dapat gigi dapat. Ini yang sering terjadi kesalahan untuk huruf dal dan to di sini ya. Ya dal, ta, dan to ya, itu sering terjadi kesalahan yaitu pada pangkal gigi seri atas. Namanya pangkal, gusi dapat, gigi dapat.